lihat ya bagaimana interaksi generasi pertama umat ini dalam memahami surat Al-Ikhlas ini luar biasa. Kalau boleh saya kasih judul ya, kalau boleh saya kasih judul, interaksi para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah generasi terbaik umat ini, generasi awal, ketika mereka membaca dan berinteraksi dengan surat ini. Kalau boleh saya kasih judul, mereka mengekspresikan tauhid dalam cinta. Luar biasa. Menarik ya. Kita lihat ekspresi individu-individu para sahabat dalam memahami surat ini. Saya akan ambil 2 fragmen saja dari bagaimana sikap para sahabat berinteraksi dengan surat ini. Mereka memahami surat ini bukan semata paham tahu Allah satu atau Allah esa, tidak ada alat, tidak pula pasangan, tidak ada yang setara dengannya. Bukan cuma pada aspek kognitif mereka memahami surat ini, tapi juga ada aspek afeksi, ada aspek penghayatan, ada aspek mereka hidup dengan makna surat ini. Luar biasa. Fragmen yang pertama, ya. Jadi mereka ini luar biasa. Mereka ini menghayati surat ini sepenuh jiwa dan bahkan mencintai surat ini. Dalam sebuah fragmen, ya, seorang sahabat Rasul SAW, tidak disebutkan siapa namanya, seorang sahabat yang memimpin sebuah ekspedisi militer. Ya, ekspedisi militer atau dalam bahasa Sirah Nabawiyah diistilahkan dengan Sariyah. Ya. Tiap kali dalam ekspedisi militer itu, setiap kali memimpin sholat pasukannya, ia selalu membaca surat ini. Ya, baca surat ini jadi imam. Dan ketika dalam ekspedisi militer ini tentu jauh dari adanya Nabi, tidak bersama Nabi karena mereka sedang dalam utusan ekspedisi militer. Bawahannya bingung dan protes. Kenapa yang dibaca surat Al-Ikhlas melulu? Gitu ya. Ketika mereka udah balik ke Madinah, bawahan-bawahan mereka ini lapor kepada Nabi SAW. Ini si fulan kalau sholat sukanya baca Al-Ikhlas melulu. Ya. Kata Nabi, coba tanyakan kenapa ia melakukan itu. Nabi tabayun dulu gitu, maksudnya tanyain alasannya kenapa. Ya, toh ini juga bukan sesuatu yang diharamkan begitu. Sahabat tersebut menjawab, ya, ketika dia dihadirkan ke hadapan Nabi, sahabat tersebut menjawab, li'annaha sifatur rahman. Karena Al-Ikhlas itu adalah sifat Ar-Rahman. Sifat Allah yang Maha Penyayang. Wa ana uhibbu an aqra'aha. Dan aku sangat suka, mencintai untuk membacanya. Apa respon Nabi ketika melihat jawaban sahabat ini? Respon Nabi SAW, beliau bersabda, sampaikan pada orang ini bahwa Allah mencintainya. Luar biasa. Jadi baca surat Al-Ikhlas, muncullah mahabbah kepada Allah, dan ada timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencintainya. Kalau sudah Allah mencintainya, itu sudah jaminan tuh surga. Ya. Dan ini seakan-akan kalau boleh kita katakan, surat ini telah membawa pada cinta yang berbalas, ya. Cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta suci dari makhluk kepada Khaliqnya dan dibalas olehnya dengan cintanya. Ini fragmen pertama. Fragmen kedua, ekspresi cinta lain ya. Dalam fragmen berikut ini, seorang sahabat Ansar dari kalangan Ansar, ya, Ansar ini penduduk asli Madinah berarti kan, yang menjadi imam di Masjid Quba. Ya. Bagi yang belum pernah ke Tanah Haram, ke Quba, ya, kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita bisa sholat di Quba ya, sekaligus berkunjung ziarah ke Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat Ansar yang menjadi imam di Masjid Quba, setiap kali sholat selesai membaca surat Al-Fatihah, selalu memulai dengan surat ini, baru melanjutkannya dengan surat lain.
Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Ini nyaris dilakukan setiap rakaat. Jadi setiap rakaat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Ikhlas, surat lain. Rakaat kedua yang diganti surat setelah Al-Ikhlas, Al-Ikhlasnya nggak diganti. Terus para sahabat kritik, ya, kenapa Anda selalu melakukan hal tersebut? Seakan tidak ada cukup rakaat tanpa surat ini. Seakan-akan menjadikannya sebagai rukun dalam sholat. Cukup baca surat ini saja satu, atau baca surat yang lain saja. Lalu apa jawaban sahabat Ansor ini? Ia menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat ini. La ada'anna hadhihi surah. Saya tidak akan pernah meninggalkan surat ini. Mereka pun mengadu kepada Rasul SAW. Biasa, sahabat itu kalau ada masalah selalu ngadu pada Nabi. Ini adalah bentuk hausnya para sahabat akan ilmu. Mereka selalu ingin ibadah mereka itu dibimbing oleh wahyu. Lah kita kalau ibadah ilmunya juga pas-pasan, kemudian kalau salah nggak mau ngoreksi. Ini para sahabat luar biasa. Mereka ketika melihat sahabat Ansor yang jadi imam ini selalu baca surat Al-Ikhlas, mereka ngadu pada Nabi. Ya, Masjid Quba agak jauh dari Masjid Nabawi, ya, sehingga mereka mungkin jamaahnya tidak selalu bersama Nabi. Ya. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada sahabat Ansor ini, kenapa engkau tidak menuruti mereka, malah selalu konsisten dengan surat ini setiap rakaat? Sahabat ini menjawab, inni uhibbu hadhihi surah. Atau kama qala. Ia menjawab, aku mencintai surat ini. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu padanya akan memasukkanmu pada surga. Cintamu padanya akan memasukkanmu ke surga. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Jadi dia menghadap surat ini, mencintai surat ini, dan cintanya ini juga berbalas. Berupa apa? Jaminan surga. Demikianlah rekan-rekan sekalian, dan rahmati Allah. Sesungguhnya pemahaman akan tauhid yang benar berarti pemahaman bahwa kesempurnaan mutlak, ya, dalam sifat, dalam deskripsi, dalam jumlah, semata-mata kesempurnaan mutlak adalah milik Allah. Dan pemahaman akan kesempurnaan mutlak milik Allah mendorong pada cinta. Cinta yang berbalas cintanya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan cukup apa yang saya sampaikan pada malam hari ini berupa tadabbur atau renungan dari surat Al-Ikhlas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala.